Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Eksan Ivan dengan NIM 21055-31084 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya STMT Universitas Udayana Program Studi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan casting proses, terutama press bending and forming operation of sheet metal, multiple die stamping press operation, dan sheet metal operation performed on equipment other than presses. Materi yang akan saya sampaikan diambil dari Handbook of Manufacturing Processes, How Product, Component, and Material are Made, buatan James G. Berala. Yang pertama ada tekan operasi, pembengkokan, dan pembentukan lembaran logam. Itu ada pertama bending. Bending adalah deformasi material terhadap sumbu lurus. Ada sedikit atau tidak ada perubahan pada area permukaan benda kerja. Material di bagian luar cenderung melar dan material di bagian dalam cenderung terkompresi. Bending adalah operasi lembaran logam yang sangat umum. Ketika dilakukan sebagai operasi individu, biasanya dalam jumlah produksi yang lebih kecil, dapat dilakukan pada rem bentuk. Rem tekan digunakan untuk bending sebagai operasi punch, press, ring dilakukan dengan wiper dies. Pada gambar, kita bisa lihat logam lurus yang dibengkokkan, di mana bagian luar yang ini melar, logamnya memelar, dan bagian ini yang di dalamnya cenderung terkompresi. Kemudian ada press brake bending. Bagian dari bending adalah tekanan mekanis atau hidrolik dengan panjang, sempit, dan stationary bed. Dalam pembengkokan lembaran logam yang ditempatkan di antara tempat tidur atau stationary bed dan ram paling sering ditekuk sekali dengan setiap pukulan tekan. Tekukan terjadi ketika pukulan berbentuk yang melekat pada rem tekan turun ke benda kerja, memaksanya menjadi cetakan yang berbentuk sesuai, diikat ke tempat tidur rem tekan. Pada gambar bisa kita lihat logam atau benda kerja ditempatkan pada stationary bed, kemudian ditekuk menggunakan dies sehingga menekuk seperti pada gambar. Ada juga gambar yang satu lagi diperjelaskan stationary bed atau die, ada pad, dan ada punch yang nantinya memukul dan membengkokkan benda kerja atau logam sehingga hasilnya seperti ini, bengkok. Selanjutnya ada V-die bending, adalah proses penekukan yang dilakukan dengan menggunakan alat punch dan die. Dalam V-bending, lembaran logam ditekuk di antara punch berbentuk V dan die. Kisaran sudut memulai dari yang sangat tumpul hingga sangat tajam, dapat dibuat dengan V-die. Sudut tikungnya sama dengan die yang disediakan oleh blok V dikurangi pagas belakang. Pada gambar bisa kita lihat punch yang berbentuk V, logam atau benda kerja, dan die-nya yang berbentuk V juga. Kemudian punch mendorong logam atau benda kerja sehingga menekuk sesuai dengan bentuk die atau punch berbentuk V. Selanjutnya ada air bending. Air bending adalah salah satu metode penekukan di mana benda kerja tidak benar-benar menyentuh seluruh bagian tool, atau yaitu punch dan die. Disebut juga partial bending. Pada penekukan jenis ini, benda kerja hanya bersentuhan dengan 2 titik ujung die dan 1 titik ujung punch. Oleh karena itu, penekanan terhadap benda kerja tidak sampai menyentuh dasar pada die. Karena ujung punch tidak menembus benda kerja, radius bagian dalam tekukan dikontrol hampir seluruhnya oleh ukuran die. Semakin besar bentuk V pada die, maka semakin besar radiusnya. Air bending memberikan banyak fleksibilitas. Katakanlah jika kita memiliki 90 derajat ukuran die dan punch, dengan metode ini kita bisa mendapatkan hasil di mana saja antara 90 sampai 180 derajat. Meskipun pada air bending ini kurang akurat dibandingkan dengan proses bending lainnya. Pada gambar bisa kita lihat
bagian punch, dan bagian die, dan logam kerja atau benda kerja. Prosesnya hampir sama dengan V-die bending, yaitu punch memukul benda kerja atau logam pada die, namun tidak sepenuhnya dipukul sampai dasar, sehingga logam bisa dibentuk fleksibel atau berapa tekukan yang kita inginkan. Kemudian ada punch press atau bending die bending. Semua operasi bending dapat dilakukan dengan rem tekan, juga dapat dibuat dengan mesin press biasa. Meskipun tidak terlalu panjang, dice mirip dengan dice block V atau V-dice yang biasa digunakan pada rem tekan. Beberapa kali digunakan, tetapi konfigurasi die lain lebih umum. Dice didedikasikan untuk bagian tertentu, memungkinkan membengkokkan produksi tinggi dari satu atau lebih belokan, seringkali dalam kombinasi dengan operasi persamaan lainnya. Kemudian ada forming, adalah setiap operasi yang mengubah bentuk benda kerja solid state dengan kekuatan atau tekanan. Dalam operasi ini, deformasi berguna menjadi bentuk permanen. Definisi ini mencakup operasi seperti pembengkokan, penggulungan, penempaan, kepala dingin, ekstrusi, pemintalan logam, swagging, coining, dan deep drawing. Yang pertama ada forming with rubber tooling, yaitu rubber tool forming atau rubber pad forming adalah proses pengerjaan logam di mana lembaran logam ditekan antara cetakan dan blok karet. Terbuat dari poliuretan. Di bawah tekanan, karet dan lembaran logam didorong ke dalam cetakan dan menyesuaikan dengan bentuknya, membentuk bagian. Bantalan karet dapat memiliki bentuk tujuan umum seperti membran. Pada gambar bisa kita lihat nomor bagian 1 dan bagian 5 adalah bagian cetakan atau pressernya. Bagian 2 adalah die. Kemudian bagian nomor 4 adalah rubbernya itu sendiri. Dan bagian nomor 3 adalah logamnya atau benda kerja. Cara kerjanya itu bagian atas pembentuknya mengepres logam atau benda kerja dengan rubber padnya ini, bagian nomor 4, kepada dice sehingga logam kerja berbentuk dice, sehingga prosesnya hampir sama dengan yang sebelumnya atau V-bending, namun menggunakan rubber pad pada bagian dice-nya. Selanjutnya ada guerin proses, itu menggunakan bahan yang fleksibel seperti karet atau poliuretan seperti sebelumnya untuk membentuk benda kerja lembaran logam. Seringkali karet dimasukkan ke dalam wadah baja yang berfungsi sebagai punch. Punch itu memaksa benda kerja masuk ke dalam karet, menciptakan tekanan dan membentuk logam pada cetakan. Proses pembentukan karet terbatas pada kedalaman bagian yang dapat mereka hasilkan. Keterbatasan dalam manufaktur ada tekanan karena tekanan yang dihasilkan oleh karet rendah, hanya 1500 lbs per inch kuadrat. Pada gambar bisa kita lihat hampir sama seperti proses sebelumnya, di mana bagian atas dan bagian bawah punch, kemudian ada rubber padnya, kemudian ada dice dan logam kerjanya. Cara kerjanya sama, punch menekan ke arah bawah sehingga logam terpres oleh pada rubber padnya membentuk bagian dice. Selanjutnya ada marform proses, adalah proses alat karet yang menggunakan bantalan karet yang lebih dalam diram tekan dan menambahkan plat penahan baja datar, didukung secara hidrolik atau oleh pegas untuk bertindak sebagai penahan kosong selama gerakan bantalan karet ke bawah. Susunannya memungkinkan pembentukan dan penggambaran bagian-bagian yang tidak beraturan lebih dalam, menggambarkan kedalaman sama dengan diameter benda kerja yang layak. Selanjutnya ada rubber diaphragm forming, atau disebut hydroforming atau fluid forming.
Hydroforming menggunakan karet diafragma yang diisi dengan cairan hidrolik sebagai pengganti bantalan karet. Cairan hidrolik memungkinkan tekanan yang membentuk benda kerja meningkat menjadi sekitar 100 megapascal yang dimananya sebelumnya disebutkan 10 megapascal. Tekanan tersebut mampu mencegah kerutan di bagian dalam benda kerja. Proses hydroforming dapat menghasilkan pembentukan yang lebih dalam. Hal ini terjadi karena tekanan yang seragam dalam hydroforming memaksa benda kerja agar bersentuhan sepanjang punch, sehingga meningkatkan gesekan dan mengurangi tegangan tarik yang menyebabkan robekan. Seperti pada gambar hydroforming, kita lihat di mana ada liquid, kemudian karetnya, terus di sini ada sheet metalnya yang berwarna abu, ini berwarna hijau, dan bagian paling bawah ada punch, dan juga ada tekanan hidrolik atau liquid dari atas. Prosesnya, punch menuju ke atas, menekan sheet metal atau logam dengan lapisan rubber. Namun tekanannya lebih kuat, sekitar 100 megapascal, karena ada tekanan juga dibantu oleh tekanan dari liquid sendiri atau air. Selanjutnya ada proses Ferguson-Whelan. Adalah proses diafragma karet lainnya. Tidak ada pukulan, tekan, dan sebaliknya tekanan hidrolik diterapkan langsung ke diafragma yang memaksa bantalan karet terhadap benda kerja. Proses ini hanya berlaku untuk bagian yang berbentuk relatif dangkal. Lalu ada D4, drop hammer forming. Adalah menggunakan pukulan berulang dari tekan drop hammer untuk membentuk bagian lembaran logam, menghasilkan bentuk dengan deformasi progresif lembaran logam dalam cetakan yang cocok di bawah pukulan berulang dari palu dengan bantuan gravitasi atau palu dengan turunan daya. Proses ini sangat cocok untuk bagian dengan kontur yang dangkal, halus, dan jari-jari yang lebar, termasuk bagian dengan kelengkungan ganda. Bisa kita lihat pada gambar di mana ada bagian bawahnya dan rem bagian atas, workpiece atau logam, ada die dan lower die. Prosesnya, rem atau bagian atasnya dijatuhkan atau di drop dengan gravitasi sehingga memukul logam atau workpiece-nya sehingga berbentuk die sesuai dengan cetakannya. Selanjutnya ada D5, drawing sheet metal parts. Adalah proses yang membentuk ceruk pada benda kerja lembaran logam datar. Proses ini dapat menghasilkan bagian berbentuk cangkir, silinder, dan kotak dengan kedalaman yang jauh lebih besar daripada diameternya. Pada gambar bisa kita lihat bagian die, kemudian pressure pad yang menekan logam atau benda kerja, dan punch yang nantinya menekan logam sehingga berbentuk seperti cetakan die-nya. Ada pula bagian dari drawing, yaitu shallow drawing. Biasanya mengacu pada operasi menggambar ketika kedalaman bagian kurang dari setengah diameternya atau setengah dari proses yang pertama tadi. Kemudian ada deep drawing, mengacu pada operasi menggambar ketika kedalaman bagian lebih besar dari setengah diameternya. Satu atau lebih operasi menggambarkan ulang dan dengan beberapa bahan, karena sebelumnya menggambar ulang mungkin diperlukan. Selanjutnya ada redrawing, direct dan reverse. Dalam menggambar ulang langsung, operasi berlangsung dalam arah yang sama dengan gambar aslinya. Pukulan dibuat dalam dua bagian. Pukulan bagian dalam yang menentukan diameter bagian dalam bagian setelah operasinya, dan selangsungnya mengelilingi pukulan ini. Keuntungan dari penarikan mundur adalah bahwa benda kerja tidak mengalami tekanan yang parah dalam satu arah dan kemudian yang lainnya, memungkinkan pengurangan diameter presentasi yang lebih besar dalam operasi ini dan mengurangi kebutuhan untuk angin. Pada gambar kita bisa lihat
Pada gambar A itu menggambar langsung, mana ada bagian die, benda kerja, dan punch-nya. Benda kerja ditekan oleh punch seperti pada proses sebelumnya. Namun pada gambar B kita lihat ada proses selanjutnya, yaitu dimana punch bagian atas yang ini bekerja lagi sehingga menekuk tepi dari logamnya, sehingga logam atau benda kerjanya berbentuk seperti ini yang kita inginkan. Lalu ada proses coining. Coining pada dasarnya merupakan proses close die forging yang secara khusus digunakan untuk mencetak uang logam, koin, medali, dan perhiasan. Pada proses ini, benda kerja dicetak pada rongga yang cetakan yang tertutup supaya bisa menghasilkan bentuk detail yang baik. Tekanan yang dibutuhkan bisa mencapai 5 hingga 6 kali kekuatan bahan yang digunakan. Pada pembuatan komponen tertentu, beberapa kali proses coining mungkin dibutuhkan hingga mencapai bentuk yang diinginkan. Berbeda dengan proses penempaan lainnya, coining tidak menggunakan pelumas. Menggunakan pelumas pada coining bisa menyebabkan pelumas terjebak di dalam rongga cetakan. Aplikasi coining digunakan untuk mencetak uang logam, koin, medali, atau perhiasan. Lalu pada gambar bisa kita lihat di mana ada die holder bagian atas dan bawah, cetakan bagian atas dan cetakan bagian bawah. Lalu di sini ada logamnya atau benda kerja. Prosesnya di mana benda kerja ditekan dari cetakan atas dan bawah sehingga membentuk bagian logam yang kita inginkan. Lalu selanjutnya ada proses embossing. Embossing adalah proses pembentukan yang digunakan untuk membuat lekukan pada lembaran logam. Pada proses ini, pasangan punch dan die menekan logam hingga berbentuk lekukan. Punch memiliki kontur positif, sedangkan die memiliki kontur negatif. Lekukan embossing tergolong dangkal atau sedang. Embossing digunakan untuk memperkuat lembaran logam datar. Selain itu, proses ini juga digunakan untuk tujuan dekorasi serta pembuatan nomor dan huruf seperti pada tutup kaleng. Pada gambar bisa kita lihat punch dan die memiliki cetakan seperti kutub positif dan negatifnya, di mana benda kerja didorong oleh punch sehingga berbentuk seperti atau menghasilkan seperti benda kerja yang kita inginkan. Selanjutnya ada proses flagging. Flagging adalah proses pembengkokan di mana bagian ujung lembaran logam ditekuk dengan sudut 90 derajat. Melakukan tepi atau ujung biasanya untuk membentuk flansa. Proses ini tergolong proses bending. Flansa dapat dibentuk dengan garis tekuk yang lurus maupun melengkung. Lengkungan yang cekung dihasilkan dengan proses stretch flagging, sedangkan lengkungan yang cembung dihasilkan pada shrink flagging. Kita lihat pada gambar, ini merupakan contoh dari hasil flagging, di mana ada stretch flagging, dan shrink flagging. Lalu kemudian ada proses bedding, membentuk palung bundar dangkal dengan lebar seragam dengan benda kerja logam. Palunya bisa ditekan atau dinaikkan dan bisa dalam garis lurus atau bisa melengkung atau melingkar. Tujuannya adalah untuk memberikan kekuatan atau hiasan pada bagian yang diproduksi. Prosesnya mirip dengan embossing, soalnya embossing menyirat pola yang lebih kompleks dari bahan yang terbentuk. Pada gambar kita lihat ada bagian bawahnya, dari bagian bawah, punch bagian atas, dan logam kerjanya. Bagian atas dan bagian bawah mempres bagian logam sehingga membentuk sesuai cetakannya. Lalu kemudian ada hemming dan shimming. Hemming adalah membengkokkan tepi lembaran ke belakang 180 derajat pada dirinya sendiri untuk memberikan tepi atau penguatan yang membulat.
Tikungan dapat dihasilkan dengan pembentukan gulungan, atau dengan dua operasi pembengkokan, atau dalam satu operasi dengan cam operated atau compound die. Shamming adalah proses penyambungan dua tepi lebaran logam dengan prinsip hemming, supaya sambungan lebih kuat dan rapat. Lipatan tersebut dapat ditekan dengan bantuan die. Kita lihat pada gambar bagian A dan B, yaitu proses hemming, di mana pembengkokan tepi lembaran 180 derajat. Kemudian gambar C dan D merupakan proses simming, yaitu penyatuan dua buah lembaran logam yang telah di hemming. Selanjutnya ada proses edge curling. Adalah proses untuk membuat tepi melingkar atau sebagian melingkar pada benda kerja untuk penguatan atau untuk memberikan tepi yang halus. Pada tepi lurus ini, pengertingan dapat dilakukan dengan dua rem tekan. Operasi lebih rumit karena keriting mengurangi diameter bagian melengkung, dan ketentuan harus dibuat untuk menghilangkan dari pukulan. Lalu selanjutnya ada swagging. Swagging adalah proses menekan benda kerja dengan keras untuk mengurangi ketebalan semuanya atau sebagiannya. Pengurangan diameter benda kerja untuk meratakan atau mengubah bentuknya dengan cara penempaan atau memukul berulang kali. Kemudian ada sizing, adalah operasi tekan yang meningkatkan presisi dimensi benda kerja dengan memberikan gaya tinggi pada die yang akurat. Mungkin contoh paling umum adalah operasi pengerasan ulang dilakukan dengan bagian logam buku. Sizing juga dilakukan pada forging, casting, dan berbagai bagian cold form. Dengan bagian lembaran logam, operasinya mirip dengan coining, di mana ketebalan benda kerja dapat dikurangi, kecuali bahwa bagian tersebut tidak dibatasi dalam cetakan seperti pada coining. Operasi ini digunakan untuk meratakan dan mempertajam tepi stempel. Selanjutnya ada proses ironing. Pada proses drawing terjadi kompresi di mana tepi luar lembaran logam menjadi lebih tebal saat bergerak ke dalam die. Jika ketebalan benda kerjanya lebih besar dari jarak antara punch dan die, maka ketebalan tersebut akan ditipiskan dengan proses yang dikenal sebagai ironing ini. Proses ironing kadang dilakukan sebagai langkah terpisah dari proses deep drawing. Proses pembentukan ini bertujuan untuk membuat ketebalan dinding cawan silinder menjadi lebih seragam. Ironing juga menghasilkan silinder yang lebih panjang serta lebih efisien dalam hal penggunaan material. Mari kita lihat pada gambar die bagian kanan dan kiri, kemudian punch yang mendorong logam sehingga diameter logam terkikis atau menjadi tipis karena bagian die ini. Selanjutnya ada operasi press multiple die stamping. Operasi die yang pertama ada operasi die progresif. Dalam metode stamping logam ini, material bergerak dari stasiun ke stasiun melalui die secara bertahap. Rem tekan membuat pukulan dan aksi injakan terjadi. Operasi stamping berlangsung di semua stasiun die dengan setiap langkah tekan. Operasi di setiap stasiun die dapat menjalankan keseluruhan stamping termasuk piercing, notch, lancing, blanking forming, drawing, dan trimming. Pada gambar kita lihat mesin operasi die progresif melakukan punching, di mana awalnya logam masuk, kemudian di punch, masuk, kemudian di punch, sehingga menghasilkan blank dan menghasilkan scrap yang nantinya dibuang, yaitu yang pada bagian berwarna hijau. Blank menghasilkan scrap dari bagian punch yang terjadi pada mesin di alat operasi die progresif ini.
Yang kedua ada operasi transfer die atau transfer press. Dia transfer terdiri dari beberapa stasiun die, terpisah untuk operasi berurutan pada bagian tertentu. Semua diposisikan pada satu tempat tekan dan semua digerakkan dengan langkah tekan yang sama. Benda kerja dapat dipindahkan secara manual dari die ke die di antara langkah tekan pengoperasiannya. Mirip dengan die progresif, kecuali bahwa bagian-bagiannya dipisahkan dari stok strip sebelum semua dioperasi di atasnya selesai. Keuntungan dari pendekatan transfer die ini adalah dapat digunakan untuk melakukan operasi stamping sekunder pada bagian yang sudah terbentuk dan dapat mengurangi kerugian material. Selanjutnya ada operasi compound die. Compound die melakukan beberapa operasi pada benda kerja di satu lokasi die dan dalam satu langkah tekan. Kombinasi yang khas dalam satu langkah adalah kosong dan bengkok, kosong dan berbentuk, kosong dan tembus. Elemen die melakukan operasi pembengkokan pada bagian blank, yang baru saja dibuat dengan blanking. Kemudian bagian terakhir adalah operasi lembaran logam yang dilakukan pada peralatan selain mesin press. Yang pertama ada proses dengan rotary swagging. Rotary swagging adalah proses penempaan pada silinder pejal atau pipa secara radial dengan satu cetakan tempat yang bergerak bolak-balik. Proses penempaan ini dikenal sebagai penempaan radial atau rotary forging atau swagging. Operasi dapat menghasilkan lancip, ujung runcing, dan perubahan bentuk lainnya, serta mengurangi diameter. Metode ini digunakan untuk mengencangkan fitting pada kabel, kawat, dan selang. Pada gambar, kita bisa lihat benda kerjanya atau kawatnya, kemudian cetakannya, di mana cetakannya itu akan berputar seperti pengserut sehingga mengecilkan diameter pada benda kerja. Ada stationary die swagging, adalah variasi dalam rotary swagging yang digunakan ketika benda kerja tidak memiliki penampang bulat. Pengoperasiannya sama dengan swagging putar konvensional, kecuali bawah die tidak berputar dan dikonfigurasi agar sesuai dengan bentuk benda kerja non bulat. Kepala mesin berputar bersama dengan rak roll, sehingga roll menghantam ujung belakang cetakan, mendorongnya ke benda kerja. Selanjutnya ada pembentukan 3 roll. Mesin penggulung, juga disebut mesin pembulatan dan mesin roll, adalah peralatan pembentuk umum untuk menggulung plat logam menjadi bentuk silinder, kerucut, dan melengkung. Menurut prinsip lingkaran 3 titik ini atau 3 roll, perubahan posisi relatif dan gerakan rotasi roll kerja membuat lembaran logam menghasilkan deformasi plastis terus-menerus, sehingga mendapatkan benda kerja dengan bentuk yang telah ditentukan, biasanya berbentuk silinder. Pada gambar kita lihat logam atau benda kerja yang semulanya berbentuk plat lurus dimasukkan ke dalam mesin 3 roll, sehingga bentuk daripada benda kerja itu berbentuk silinder atau memutar seperti pada gambar. Selanjutnya yang ketiga ada peragangan. Ada stretch forming. Stretch forming adalah proses deformasi lembaran logam di mana lembaran logam tersebut sengaja diregangkan dan secara bersamaan ditekuk untuk mencapai perubahan bentuk. Proses ini diilustrasikan pada gambar di mana gambar 1 yaitu benda kerja dijepit oleh penjepit di setiap ujungnya. Bisa kita lihat. Kemudian benda kerja selanjutnya direnggangkan dan ditekuk dengan die dari tekanan dari bawah sesuai bentuk yang diinginkan. Logam ditekan pada tegangan di atas titik yield-nya. Ketika regangan dilepaskan, logam telah terdeformasi plastik. Kombinasi peregangan dan penekanan menghasilkan springback yang relatif kecil pada bagian kerja tersebut. Adapun kelebihan proses dari stretch forming ini, yaitu
tegangan yang terjadi relatif kecil, proses produksi cepat, benda kerja berukuran besar dapat dikerjakan, biaya pekerjaan rumah, dan spring back berkurang. Tapi ada juga kekurangan dari proses ini, yaitu kemampuan membentuk runcing atau bersudut terbatas. Selanjutnya ada roll coining. Mirip dengan rotary embossing menjelaskan di mana pekerjaan diumpankan antara dua roll berlawanan yang memiliki bentuk permukaan yang diinginkan. Prosesnya bisa lebih cepat daripada press coining, tetapi biasanya terbatas pada bagian-bagian kecil yang diproduksi dalam jumlah besar dari logam dengan kekuatan lulu yang lebih rendah. Selanjutnya ada rotary embossing. Embossing biasanya operasi tekan, juga dapat dilakukan dengan melewatkan bahan kerja melalui sepasang roll berlawanan yang memiliki bentuk permukaan yang diinginkan. Pendekatan roller terutama dapat diterapkan dengan logam tipis dengan foil pada tingkat produksi tinggi. Ketika strip kontinu diumpankan ke roller dan bagian timbul dipisahkan dari strip dalam operasi berikutnya. Pada gambar diperlihatkan contoh roller dengan bagian yang timbul, di mana benda kerja nantinya akan dimasukkan dalam roll tersebut dan tertekan oleh bagian timbul yang ada pada roller. Kemudian ada metal spinning. Spinning adalah proses pembentukan logam di mana benda simetris dibentuk secara bertahap di atas mandrel menggunakan tool berbentuk bulat atau roller. Tool tersebut menerapkan tekanan pada lembaran logam untuk membentuknya dengan gerakan aksial dan radial. Pada saat penekanan dengan tool akan dilakukan, lembaran logam dan mandrel harus diputar terhadap sumbu mandrel terlebih dahulu. Berbentuk geometris, dasar yang dihasilkan dengan proses spinning meliputi kerucut, setengah bola, dan tabung. Posisi tool dapat dikontrol oleh operator manusia dengan metode otomatis seperti kontrol numerik, di mana pada gambar diperlihatkan mandrel yang diputar, lalu logam dan klem yang menahannya. Lalu roller toolnya untuk membentuk logam menyesuaikan mandrel dibentuk secara otomatis atau dioperasikan oleh manusia. Lalu yang terakhir ada roll forming atau contour roll forming. Roll forming, juga disebut contour roll forming, adalah proses pembentukan kontinu di mana roll yang berlawanan digunakan untuk menghasilkan bentuk profil panjang. Bahan awal dari proses ini biasanya berupa gulungan lembaran logam atau coil. Dari bahan lembaran hingga menghasilkan profil panjang, biasanya memerlukan beberapa pasang roll yang dirancang agar membentuk benda kerja secara bertahap.